Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galen Dwi Pangestu Nukur Akbar, NIM 03077128182333, Teknik Geologi 2018 Indralaya, mata kuliah pemodelan geologi, akan menjelaskan mengenai review paper yang berjudul Pengembangan Model Numerik Aliran Air Tanah menggunakan data SRTM ketinggian atau elevation dari Frederick 2007. Nah, poin yang dibahas pun ada latar belakang, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Masuk ke latar belakang, estimasi kontribusi air tanah terhadap siklus air global dibatasi oleh kurangnya data hidrogeologi, perangkat untuk mengolah data tersebut, dan model untuk memprediksi bawah permukaan. Mengatasi hal ini hampir pasti membutuhkan pemanfaatan teknologi seperti SIG maupun data penginderaan jauh yang dikombinasikan dengan informasi hidrologi atau hidrogeologi. Nah, wilayah studi dari paper ini pun yaitu wilayah danau dataran tinggi utara Wisconsin, Amerika Serikat, di mana terdapat ribuan danau dan lahan basah. Lahan basah berhutan diharapkan akan menghasilkan elevasi SRTM yang sangat berbeda dengan water table di bawahnya, sedangkan setland dan lahan gambut akan menghasilkan elevasi yang berada dalam 1 atau 2 meter dari muka air tanah. Nah, untuk penelitian ini, data elevasi digital SRTM 6 atau versi 1 digunakan. Data SRTM diolah menggunakan sistem komputer Super SRTM Ground Data Processing System atau GDPS di Jet Propulsion Laboratory dari California Institute of Technology di Pasadena, California. Data dibentuk menjadi kira-kira 14.000 sel dan diformat sesuai dengan spesifikasi Digital Trend Elevation Data untuk pengiriman ke Badan Pencitraan dan Pemetaan Nasional Amerika Serikat. Nah, dapat dilihat pada gambar 1 yaitu penyorotan peta Amerika Serikat negara bagian Wisconsin yang dilambangkan dengan hijau muda dan Vilas Country hijau tua. Area model diindikasikan hampir seluruhnya berada di dalam Kabupaten Vilas, utara dan timur kota Minocqua. Kemudian di metodologi, dengan metodologi dari paper ini menggunakan metode elemen analitik atau AEM, fitur hidrologi yang vertikal di mana dirata-ratakan horizontal 2 dimensi of sistem aliran adalah superposisi fungsi atau elemen matematika. AEM telah efektif di masa lalu untuk pengembangan mode 1 penyaringan, membangun pemahaman keseluruhan tentang sistem regional sambil meninggalkan hidrogeologi lokal. AEM sangat cocok untuk studi regional karena tidak bergantung pada grade komputan. Fitur hidrogeologi sendiri, sistem model menghilangkan kebutuhan untuk menyederhanakan area model untuk kepentingan efisiensi komputasi. Metode ini juga sangat cocok untuk integrasi dengan basis data spasial karena elemen-elemennya dapat dimanipulasi dan diukur langsung dari data vektor yang digunakan oleh banyak GIS. AEM digunakan bersama dengan GIS dapat dianggap sebagai pendekatan berorientasi objek ke air tanah atau aliran pemodelan. Dalam paper ini pun juga menggunakan metodologi klasifikasi hidrologi danau, diukur dari kumpulan data hidrografi nasional dan survei geologi Amerika Serikat yang diubah langsung menjadi bentuk file dalam lingkungan GIS. Dataset ini juga dibagi menjadi dua, yaitu danau drainase dan danau rembesan. Danau drainase terhubung ke jaringan aliran yang membentang di sebagian besar wilayah studi. Keras dan kawan-kawan menggambarkan danau rembesan sebagai danau tanpa permukaan abadi, top flow atau outflow, sementara danau drainase memang memiliki koneksi atau memiliki cabang abadi ke drainase permukaan. Danau rembesan terputus dari sistem drainase permukaan. Untuk setidaknya sebagian tahun ini, meskipun mereka mungkin terhubung oleh aliran, sementara lahan basah abadi menurut Kratz et al. Karena danau rembesan hanya dialiri oleh curah hujan dan air tanah. Mereka diharapkan menjadi ekspresi permukaan tabel air regional. Danau rembesan biasanya merupakan danau kettle glasial yang memiliki area terbatas dan relatif dalam. Kemudian, dalam penelitian ini juga menggunakan desain model air tanah yang dikombinasikan dengan AEM tadi. Aquifer stabil, tunggal, tebal, seragam, tidak terbatas. Aquifer karena berbagai konduktivitas hidrolik. Dalam model AA telah ditentukan flow perhitungan sebenarnya. Flow dasar ketebalan jenuh daripada fasies sedimen. Zona transmisivitas
elemen heterogenitas dibuat menggunakan antarmuka GIS atau ArcIM. Dapat dilihat pada gambar tersebut telah dibagi menjadi 5 zona, yang dimana dapat diinterpolasi dilakukan di ArcGIS Geostatistik, analisis S3 2001 menggunakan kriging biasa. Permukaan peta kemudian dipisahkan menjadi FI 5 kelas atau zona 5 kelas ketebalan, dan secara manual diubah menjadi poligon yang masing-masing diberi atribut ketebalan jenuh rata-rata 2 hingga 4. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Perkiraan yang berbeda dalam model yang sudah dijelaskan tadi dilihat juga pada tabel 2. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan 284 titik pengamatan lahan basah tambahan berhasil. Hasil model dapat dipengaruhi oleh nilai transmisivitas yang dikalibrasikan atau digabungkan untuk setiap zona berkisar dari tertinggi 2.000 hingga 3.000 meter persegi ke posisi terendah 70-90 meter persegi per hari. Namun dalam perbandingan antara dua kalibrasi, beberapa nilai transmisivitas yang dikalibrasi bervariasi lebih dari satu urutan besarnya. Zona 1 ditemukan memiliki transmisivitas yang jauh lebih rendah, sedangkan zona 2 jauh lebih tinggi, tidak terlalu teliti. Kemudian, potensi dan residu yang diprediksi model untuk kalibrasi 1 ditunjukkan pada gambar 5. Kontur merah menunjukkan potensi air tanah atau hidrolik dengan elevasi muka air tanah tertinggi di bagian tengah dan timur model, dapat dilihat pada gambar 5 tersebut. Besaran relatif residu model ditunjukkan dengan simbol yang bervariasi. Residu absolut bervariasi untuk ketiga jenis pengamatan. Nah, adapun kesimpulan dari paper ini atau penelitian ini, yaitu dalam pemodelan air tanah menggunakan fitur hidrologi atau metode dari fitur hidrologi tadi, khusus untuk mengembangkan kondisi batas dan pengamatan permukaan air dari model. Salah satu metode potensial untuk memasukkan data ini adalah melalui penginderaan jauh. Dari ketinggian lahan basah, penelitian ini menggambarkan intergram menggunakan data penginderaan jauh, sistem informasi geografis, dan NAMR, tetapi teknik ini secara teoritis dapat diterapkan dimanapun air tanah dan air permukaan sangat berhubungan erat. Kondisi ini diperkirakan akan terjadi jika imbuhan air tanah melebihi kapasitas aquifer untuk mengalirkan presipitasi atau menurut Hajema dan Michael Brooker 2005. Meskipun analisis hidrologi yang sebelumnya didasarkan pada data penginderaan jauh penuh dengan resiko, ini mungkin satu-satunya pendekatan praktis untuk memahami peran air tanah dalam siklus hidrologi global. Sekian dari saya. Apabila ada yang kurang, silahkan ditanya di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.